إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Kaum muslimin, hadirin sidang Jumat yang semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan serta penjagaan. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan semua itu kepada kita semua, keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama kita menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Kemudian kita bersama mendengarkan khutbah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi ini yang mana wabah COVID-19 masih merebak, dan juga kemudian banyak di antara saudara muslim kita yang wafat atau meninggal dunia karena terkena wabah COVID-19 ini, maka sesungguhnya di sana ada kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang-orang yang meninggal karena terkena wabah maka mereka tercatat sebagai orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini di sisi lain ada dampak buruknya, tetapi di sisi lain ada hikmah yang besar bagi kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsah." Orang yang tergolong sebagai mati syahid itu ada 5. Dan ternyata yang urutan pertama disebut oleh Nabi adalah al-mat'un, yaitu orang yang mati karena terkena wabah taun. Tapi kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya al-mat'un di sini maknanya bukan hanya sekedar wabah taun, tetapi secara umum wabah apapun yang menimpa umat manusia, khususnya kaum muslimin, apabila ada yang kemudian wafat di antara mereka, maka yang wafat di antara mereka tercatat sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi catatan apabila qadarullah, Allah menakdirkan kita terkena wabah COVID-19 dan kita meninggal karenanya, kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Tapi ada satu hal yang mesti menjadi perhatian kita, karena kita tidak tahu wabah ini semakin menyebar. Kita tidak tahu, barangkali atau mungkin bisa jadi Allah menakdirkan kita terkena wabah ini kemudian kita mati karenanya. Maka satu hal, kalau kita punya hutang segera lunasi. Karena percuma ketika kita tercatat sebagai orang yang mati syahid di sisi Allah, kalau punya hutang maka kita terhalangi untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid bersih, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga langsung dia. Tetapi kata Rasulullah SAW, kecuali hutang. Apabila dia punya tanggungan hutang, maka dia tertahan sampai dia melunasi hutang-hutangnya. Tetapi di akhirat tidak ada pembayaran hutang dengan uang, maka kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang
yang pernah dia hutangi. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, di saat wabah merebak seperti ini, maka kita hendaknya segera melunasi hutang-hutang kita, karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita esok hari, lusa, seminggu kemudian atau sebulan kemudian. Apabila kemudian Allah mentakdirkan kita terkena wabah COVID-19, kemudian kita meninggal karenanya, maka kita sudah tersiap menjadi bagian daripada orang yang tercatat sebagai mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini masih berada di 10 hari pertama Zulhijjah, yang mana Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamu al-ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh apabila dikerjakan di dalamnya, maka amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada hari-hari ini, yaitu hari yang 10 dari bulan Zulhijjah, yaitu 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Jadi amal soleh apa saja yang kita kerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah, maka amalan tersebut sangat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melewati 10 hari pertama Zulhijjah ini tanpa melakukan amal apa-apa. Justru kita perbanyak amal soleh yang bisa kita lakukan, terutama adalah amal-amal yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Kalau kita dekat dengan orang tua, di rumah ada orang tua, birrul walidain kita kuatkan. Kalau jauh dari orang tua, kita telepon orang tua. Kalau kita punya uang, orang tua membutuhkan, kita transfer sebanyak mungkin. Kita penuhi kebutuhan orang tua. Dan juga silaturahim, menyambung tali rahim dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Apabila ada di antara mereka yang sedang membutuhkan sesuatu, uluran tangan kita, maka segera bantu, karena pahalanya begitu besar, dilipat gandakan oleh Allah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dan kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang secara spesifik disebutkan oleh Nabi SAW, yang amalan ini bisa dilakukan oleh setiap kita. Nabi SAW bersabda, "Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Maka perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu berzikir dimanapun kita berada, sedang apapun kita, maka jangan pernah lisan kita berhenti untuk berzikir, bertakbir, bertahlil dan bertahmid, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya dianjurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kaum muslimin untuk memperbanyak takbir, yaitu takbir mutlak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kita kurang lebih 4 hari lagi atau 3 hari lagi, Sabtu, Minggu, Senin, kita akan menjumpai yang namanya hari Arafah. Masya Allah. Bagi orang-orang yang berhaji, maka hari Arafah ini merupakan hari yang spesial. Saking spesialnya, di sana ada amalan bagi orang-orang yang berhaji, yaitu wukuf di Arafah. Dan orang yang berhaji tidak melakukan wukuf di Arafah, hajinya batal, harus diulangi. Karena Nabi SAW menyebutkan intisari daripada haji diantaranya adalah al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Maka sungguh salah besar ketika ada orang melakukan haji, kemudian dia tidak melakukan wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah merupakan intisari, bagian rukun yang besar bagi orang yang mengamalkan ibadah haji. Al-hajju Arafah, intisari haji adalah wukuf di Arafah. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Arafah ini jugalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum."
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini turun kata Ibnu Abbas, nazalat fi yaumi Arafah, turun pada hari Arafah. Masya Allah. Hari Arafah hari yang spesial, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini untuk kita. Kemudian mencukupkan nikmatnya untuk kita. Kemudian Allah meridhoi Islam sebagai agama untuk kita. Itu terjadi atau diturunkan ayat ini adalah pada hari Arafah sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita mengenai keagungan hari Arafah. Ada apa di sana? Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin afdal indallahi min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah kedudukannya selain daripada hari Arafah. Masya Allah. Karena hari Arafah banyak manusia dari belahan dunia berkumpul melakukan wukuf di Arafah. Kata Nabi SAW, yanzilu Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya fayubahi bi ahlil ard ahlas sama. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Arafah turun ke langit dunia, kemudian membangga-banggakan penduduk bumi yang melakukan aktivitas ibadah amal soleh. Allah bangga-banggakan mereka semua di hadapan para malaikatnya yang ada di langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila ibadi ja'uni sya'isan gubbaron dohin, ja'u min kulli fajjin amik." Lihatlah wahai para malaikatku, hamba-hambaku dari kalangan manusia, mereka datang kepadaku melakukan amal ibadah, amal soleh dalam keadaan lusuh, dalam keadaan susah payah. Mereka datang dari segala penjuru belahan dunia untuk mengharapkan rahmatku. Masya Allah. Walam yarau azabi. Mereka mengharapkan rahmatku, ampunanku, sedangkan mereka tidak pernah melihat azabku. Kemudian kata Nabi SAW, falam yura yauman aksaru itqan minan nari min yaumi Arafah. Masya Allah. Dan tidak ada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan para hamba dari siksa api neraka selain daripada hari Arafah. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah adalah hari yang begitu agung yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah dan nanti kita dapati hari Senin insyaallah. Maka dari sekarang kita persiapkan diri, membuat agenda atau jadwal kiranya amalan apa saja yang bisa kita lakukan nanti ketika kita menjumpai hari Arafah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama telah kita sampaikan bahwasannya saudara-saudara kita yang wafat, meninggal dunia karena terkena wabah COVID-19, maka insyaallah sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya orang-orang yang mati karena terkena wabah maka mereka tercatat sebagai orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita sampaikan mengenai keagungan hari Arafah. Lalu di khutbah yang kedua ini kita sampaikan ada 3 informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan yang kiranya bisa kita amalkan di hari Arafah. Yang pertama adalah doa dan zikir. Di hari Arafah hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja secara umum. Baik
untuk kebutuhan dunia kita maupun kebutuhan akhirat kita. Tapi di sana kemudian ada zikir yang khusus yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang mesti kita banyak membacanya di hari Arafah 9 Zulhijjah. Dan di dalam sebuah asar disebutkan, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan zikir. Masya Allah, ini sungguh sangat luar biasa sekali. Hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man sagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu fauqa ma a'taitu as-sa'ilin." Masya Allah. Barang siapa yang disibukkan dengan zikir kepadaku sehingga dia lupa untuk meminta sesuatu kepadaku, karena dia sibuk zikir, mengagungkanku, membesarkanku, sampai dia lupa mau meminta apa kepadaku, kata Allah, aku berikan kepadanya lebih besar, lebih utama dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang minta di dalam doanya. Masya Allah. Oleh karenanya para ulama menetapkan bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, jangan lupa awali doa itu dengan zikir terlebih dahulu. Karena zikir memiliki keutamaan yang besar. Kita puji Allah terlebih dahulu, kita agungkan Allah terlebih dahulu, lalu setelah itu baru kita ungkapkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya ketika hari Arafah, khairu ma qultu ana wan nabiyun, kata Nabi SAW, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang diucapkan oleh aku dan juga para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Jadi di hari Arafah perbanyaklah zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kita berada, kapanpun, sedang apanpun kita, maka hendaknya kita melazimkan diri kita dengan berbanyak zikir ini nanti di hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh memberikan kesaksiannya bahwasanya dia pernah memanjatkan doa pada hari Arafah, kemudian dia mendapati ijabah dari Allah Subhanahu wa taala secara cash, secara kontan. Maka jangan pernah meremehkan doa yang kita panjatkan kepada Allah, karena kita sedang meminta bukan kepada yang pelit, tetapi Dia yang Maha Dermawan. Kalau diminta pasti akan memberi kepada kita. Maka jangan pernah ragu, sehingga Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, di dalam sabdanya, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Kalau kalian berdoa kepada Allah, yakinlah doa kalian pasti dijawab. Fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah tidak akan mengijabah doa dari seorang yang tidak ada keyakinan dalam hatinya, yang ragu-ragu di dalam hatinya. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, yakin pasti akan diijabah. Urusan ijabahnya terserah Allah, kapan Allah mengijabah. Yang paling penting adalah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ahadus shalihin, wallahi ma da'autu da'watan yauma Arafah illa ra'aituha misla falaki subhi. Masya Allah. Tidaklah aku memanjatkan satu doa pada hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah, melainkan aku melihat, aku mendapati ijabahnya seperti terbitnya waktu subuh. Masya Allah. Artinya terang benderang, langsung dibayar cash kontan oleh Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya. Maka jangan lewatkan nanti 9 Zulhijjah kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada masa-masa kondisi yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan ibadah puasa sunnah di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablah wa sanah allati ba'dah." Masya Allah. Orang yang menjalankan puasa Arafah, kata Nabi SAW, maka dosa-dosanya akan diampuni
selama 2 tahun. Masya Allah. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Ini pahala yang sangat besar. Maka jangan kita lewati kesempatan ini. Kita ajak keluarga kita bangunkan untuk menjalankan sahur dan kita amalkan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang mana Nabi mengabarkan kita akan mendapatkan ampunan selama 2 tahun, yaitu setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Kemudian terakhir hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita bersikap seimbang di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ketika kita menjalankan amal-amal ketaatan, maka kita juga harus menjaga diri dari segala bentuk perbuatan dosa. Dan yang ketiga ini disabdakan oleh Nabi SAW dari jalur sahabat Ibnu Abbas, Yaumu Arafah, kata Nabi SAW, hada yaumun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu. Masya Allah. Hari Arafah, barang siapa yang di hari Arafah dia menjaga matanya, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak melihat aurat-aurat wanita yang bukan mahramnya, tidak melihat hal-hal yang diharamkan, dan tidak mendengar telinganya lagu-lagu musik-musik yang diharamkan oleh Allah, dan mendengar perkataan-perkataan ghibah, perkataan-perkataan sia-sia yang diharamkan oleh Allah, dan lisannya tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti istrinya, anaknya, tetangganya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak menggibahi orang lain, tidak mencela orang lain. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan hal ini pada hari Arafah, dia menjaga dirinya dari hal-hal ini, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka inilah hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada hari yang agung ini, yaitu hari Arafah. Kemudian juga mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan amal-amal yang kemudian semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin Allah menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma farij hammal mahmumin waqdi dainal madinin wa sudda hajatal muhtajin wa asli ahwalal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tolonglah orang-orang yang sedang dalam kesusahan, kegundahan, kegelisahan, keluarkanlah mereka dari masalah mereka ya Allah. Dan orang-orang yang sedang dililit hutang, bantulah mereka untuk melunasi hutang-hutang mereka ya Allah. Dan orang-orang yang sedang berada dalam kekurangan, butuh makan, butuh minum, butuh pekerjaan, maka penuhilah kebutuhan mereka ya Allah. Jangan sampai mereka kemudian mengemis ya Allah. Cukuplah mereka mengemiskan diri mereka, menengadahkan tangan mereka hanya kepada Engkau ya Allah. Dan ya Allah, perbaikilah kondisi umat Islam saat ini ya Allah. Dan ya Allah, wahai Engkau yang menyembuhkan segala penyakit, maka sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami ya Allah. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari kalangan saudara-saudara kami muslimin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma aqimis shalah.